Fabrizio Romano, Manchester United dan Alejandro Garnacho sepakat untuk berpisah. Kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano memastikan, Alejandro Garnacho akan meninggalkan setan merah pada bursa transfer musim panas ini. 2 musim terakhir, Garnacho menjadi bintang baru yang bersinar di Old Trafford. Pemain yang naik dari akademi MU ini bahkan berhasil menjadi starter tetap di skuad utama. Namun situasi berubah di akhir musim 2024-2025. Garnacho dikabarkan terlibat konflik dengan manajer Ruben Amorim, yang membuat masa depannya di klub dipertanyakan. Romano dalam laporan eksklusifnya menyatakan tidak ada perubahan rencana. Garnacho benar-benar akan hengkang dari Manchester United dalam waktu dekat. Menurut Romano, baik Manchester United maupun Amorim telah sepakat untuk melepas Garnacho. Sang pelatih menilai tindakan pemain muda Argentina itu sudah melampaui batas, terlebih lagi Garnacho dikabarkan enggan berbaikan dengan Amorim. Keputusan berpisah pun dianggap sebagai solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Meski akan pergi, minat terhadap Garnacho tetap tinggi, beberapa klub top Eropa dikabarkan mengincarnya. Bayer Leverkusen disebut sebagai salah satu yang paling serius, namun mantan klub Erik ten Hag itu kesulitan memenuhi harga transfer yang diminta MU. Dari sisi pemain, Garnacho dikabarkan lebih memilih bertahan di Inggris. 3 klub Premier League disebut siap menjadi tujuan selanjutnya bagi bintang muda ini. Manchester United telah menetapkan harga untuk pemain berusia 20 tahun itu. Mereka membanderol Garnacho tidak kurang dari 70 juta pound, angka yang cukup tinggi untuk pemain muda namun dilengkapi dengan potensi yang dimilikinya. Manchester United unggul dalam perburuan Victor Gyökeres, salib Arsenal dalam perburuan. Manchester United mulai menunjukkan keseriusan mereka di bursa transfer musim panas ini dengan mengincar striker tajam milik Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Klub berjuluk Setan Merah itu dilaporkan berada di posisi terdepan dalam perburuan sang pemain, mengungguli Arsenal yang sebelumnya juga santer dikaitkan dengan penyerang asal Swedia tersebut. Gyökeres baru saja menorehkan prestasi luar biasa di Portugal, dengan mencetak lebih dari 50 gol dan membawa Sporting meraih gelar ganda domestik. Namun, meski tampil gemilang, pemain berusia 27 tahun itu dikabarkan siap mencari tantangan baru di musim depan. Nama Manchester United langsung mencuat, apalagi kini Ruben Amorim, mantan pelatih Gyökeres di Sporting mengisi kursi pelatih di Old Trafford. United memang tengah membangun ulang lini serang mereka, setelah penampilan yang kurang meyakinkan dari Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee musim lalu. Klub bahkan sudah mengamankan tanda tangan Matheus Cunha dari Wolves dengan mahar sebesar 62,5 juta pound. Namun mereka diyakini belum akan berhenti belanja penyerang. Gyökeres disebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi ujung tombak utama tim musim depan. Menariknya, Gyökeres tidak mempermasalahkan absennya United di Liga Champions musim depan. Ia disebut tetap terbuka dengan kemungkinan hijrah ke Manchester. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan, "Mari kita lihat saja, sulit bagi saya untuk berkata pasti, karena ini dunia sepak bola, dan segalanya bisa terjadi di musim panas. Jadi, saya tak bisa mengatakan lebih dari itu." Dari sisi finansial, kondisi United sempat diragukan untuk bisa aktif di bursa transfer karena kegagalan lolos ke kompetisi Eropa. Namun, langkah kontroversial Sir Jim Ratcliffe yang melakukan pemangkasan besar-besaran dalam operasional klub ternyata berdampak signifikan. Menurut The Sun, laporan keuangan terakhir menunjukkan pengeluaran klub turun lebih dari 40 juta pound, membuka ruang untuk melakukan investasi besar di musim panas kali ini. Hal tersebut termasuk memboyong Gyökeres yang diperkirakan dihargai sekitar 65 juta pound lebih rendah dari klausul pelepasannya, berkat kesepakatan internal dengan Sporting. Sementara itu, Arsenal yang juga memburu striker baru kini lebih fokus mengejar Benjamin Sesko dari RB Leipzig, memberikan jalan lebih lapang bagi United dalam pendekatan terhadap Gyökeres. Di sisi lain, United baru saja kehilangan satu target potensial lainnya, yakni Liam Delap. Penyerang muda Inggris itu memilih bergabung dengan Chelsea setelah tampil impresif bersama Ipswich tahun musim lalu. Jika kesepakatan ini terrealisasi, kehadiran Gyökeres diyakini bisa menjadi pembeda bagi lini depan Manchester United yang musim lalu kerap tumpul. Dengan pengalaman, insting gol tinggi, dan hubungan profesional yang kuat dengan Ruben Amorim,
sang striker bisa menjadi bagian penting dari era baru di Old Trafford. Ketika Manchester United tak cukup menggoda buat Moise Kean, Moise Kean mencuri perhatian musim ini lewat performa luar biasa bersama Fiorentina. Dia mencetak 25 gol dan mencetak 3 assist dari 44 pertandingan kompetitif. Di usia 25 tahun, dia menunjukkan kematangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Keberhasilan itu tak datang tiba-tiba. Fiorentina memberikan apa yang selama ini dia cari, menit bermain reguler, kepercayaan penuh, dan peran utama dalam skema permainan. Di Artemio Franchi, Kean seolah menemukan panggung yang tepat untuk menunjukkan gigi. Tak heran jika performanya mengundang minat banyak klub Eropa. Salah satu yang cukup santer diberitakan adalah Manchester United, yang siap mengaktifkan klausul rilis Kean senilai 52 juta euro. Namun, apakah Kean siap menerima pinangan sebesar itu? Manchester United menjadi klub terdepan yang mengincar tanda tangan Kean. Klub Inggris itu ingin memperkuat lini depan dan melihat Kean sebagai opsi menarik untuk proyek jangka panjang. Namun, Kean belum tentu melihatnya sebagai langkah yang tepat untuk karirnya. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Kean belum sepenuhnya penyesuaian. Dia masih mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan, termasuk absennya Manchester United dari kompetisi Eropa musim depan. Itu menjadi pertimbangan besar dia ingin terus bersaing di tingkat kontinental. Fiorentina, meski hanya bermain di Conference League, tetap konsisten tampil di Eropa selama 4 musim terakhir. Hal itu menjadi bukti bahwa klub Italia tersebut menawarkan panggung yang stabil dan relevan bagi Kean. Kean juga mempertimbangkan statusnya di klub baru. Di Fiorentina, dia jadi pilihan utama. Namun di Manchester United, status itu belum tentu dia miliki. Dengan persaingan yang ketat dan tekanan media Inggris yang tinggi, semuanya bisa berubah dengan cepat. Dia tahu bahwa untuk menjaga performa, dia membutuhkan kepercayaan dan waktu bermain yang stabil. Jika harus memulai dari bangku cadangan atau rotasi, Kean khawatir momentum yang sudah dia bangun bisa hilang begitu saja. Dia sudah mengalami masa sulit di Juventus, PSG, dan Everton. Pengalaman itu cukup membuat sadar bahwa nama besar klub tidak selalu menjamin kenyamanan dan perkembangan pribadi sebagai pemain. Meski begitu, masa depan Kean di Fiorentina juga belum jelas. Klub sedang membujuknya untuk bertahan dan melanjutkan kisah indah di Florence. Namun, ada satu hal besar yang mengejutkan, pelatih Rafael Palladino memilih mundur. Dia sudah melewati banyak naik turun, dari panggung besar Juventus hingga eksperimen di PSG dan Premier League. Kini, dia membutuhkan stabilitas untuk menjaga kinerja yang sudah ia capai. Manchester United memang menawarkan nama besar dan nilai kontrak yang menggiurkan. Namun, jika harus mengorbankan menit bermain dan peran utama, Kean tampaknya belum siap mengambil risiko tersebut. Apapun pilihannya nanti, satu hal yang jelas, Kean kini punya kendali penuh atas arah karirnya. Dia bukan lagi anak muda yang mencari tempat, melainkan penyerang matang yang siap memilih jalan terbaik untuk masa depannya.